kanan selalu dihiasi dengan wanita. Cincin kalung emas tebal batu bata, segala kebutuhan sudah pasti mudah tertata. Tapi di balik itu ada pisau yang bersarang. Perjuangan memang kadang sungguh tidak terbayang. Tak jarang kadang harus menanggung segala beban. Ketika bertugas harus bergelut dengan tuntutan. Pahitnya seorang advokat luput dari sorotan, tak dibayar walau tugas sudah diselesaikan. Bahkan kadang tuntutan balik dilayangkan. Undang-undang imunitas hukum jadi sandaran. Menyimpan rahasia klien jadi kewajiban. Kerap disamakan menghalangi penyidikan. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2003, perlindungan advokat harus tetap terjaga. Suka dukanya seorang advokat, kadang malah berbalik menjerat. Apapun itu, semoga dapat membantu. Kembali lagi di Hot Room Only on Metro TV. Bang, tadi seru banget nih perbincangan kita sama Bu Anita. Kayaknya masih banyak banget Bang yang harus kita kulik lagi nih. Karena tadi ternyata banyak banget ya. Emang ada perdebatan-perdebatan yang harus diluruskan Bang. Ini sampai Bang Hotman harus berdiri. Saya rada pusing tadi. Dia bilang ada 3 perkara yang menyatakan sebenarnya bukan perkara korupsi. Ya, ada putusan Mahkamah Agung. Perdata menyatakan uang itu uang bank swasta, bukan uangnya negara. Berarti tidak ada perkara korupsi. Tapi perkara pidana menyatakan itu uang negara. Ada lagi putusan TUN. Ada lagi putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan jaksa tidak boleh PK. Ibu Pebi sebagai ahli hukum acara pidana, bagaimana tanggapan Anda terhadap pil pahit yang dialami oleh para pengacara ini? Kalau menurut tadi Bu Anita nggak pil pahit nih Bang, katanya tadi seperti vitamin ya Bu ya, pahit tapi ada manfaatnya gitu ya Pak ya. Nah terkait dengan 3 perkara tadi yang kemudian setiap ini mempunyai dampak yang berbeda masing-masingnya dan juga putusan yang saling berbeda satu sama lainnya. Ya kita coba kembalikan lagi kepada kompetensi dari masing-masingnya dulu ya Bang ya. Yang pertama adalah masalah tentang individu dengan individu atau korporasi dengan individu gitu ya. Dalam hal ini adalah di perdatanya tadi. Nah walaupun di sini adalah salah satu pihaknya adalah negara gitu ya. Nah di sini dikatakan bahwa yang menjadi subjek dari gugatan itu bukanlah uang negara gitu kan. Terus kemudian ada petun bicara tentang putusan pejabat tata usaha negara yang dampaknya terhadap apakah putusan itu akan dianulir atau tidak, apakah putusan itu sah atau tidak, apakah putusan yang diterbitkan itu sudah benar, sudah mempunyai kewenangan atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah pidana. Ini adalah hubungan antara individu atau korporasi dengan negara. Dalam hal ini adalah masyarakat. Nah, kita juga tahu bahwa setiap kasus ini tidak dipegang oleh satu hakim. Ya, ada 3 majelis di sini yang akan memegang perkara itu, yang satu sama lain tentu tidak akan berkomunikasi. Itu yang pertama yang kita tahu. Yang kedua, ada lembaga yang peradilan yang di sini ada peradilan tata usaha negara yang jauh berbeda dengan peradilan negeri atau peradilan tipikor tadi. Nah, 3 hal ini mereka kan tidak boleh berkomunikasi, ada independensi dari hakim dalam memutus suatu perkara. Sehingga kalau dikatakan berbeda satu sama lain, wajar itu terjadi. Ini sama seperti kasus sengketa tanah aja, ada yang perdata, ada yang pidana. Perdata menangkan penggugat, yang pidana mengatakan itu tidak ada pemalsuan misalnya gitu ya Bang ya. Nah ini yang memang menjadi masalah di Indonesia selama ini terkait dengan eksekusinya. Nah ini kan masalahnya di eksekusi, tapi kalau masalah dari putusannya sendiri masing-masing memang harus dijalankan. Yang satu terkait dengan harta benda, yang satu terkait dengan keputusan tata usaha negara, yang satu terkait dengan badan orang. Tapi kan di sini kan yang paling menonjol kan putusan PK yang menghukum Joko Chandra, kemudian putusan PK perdata yang menyatakan uang itu bukan uang negara. Dua-duanya putusan PK oleh Mahkamah Agung, instansi yang sama. Mana yang harus didahulukan? Iya, kalau masalah didahulukan pasti dua-duanya harus dijalankan. Yang satu mengatakan tidak ada uang negara, artinya asetnya Joko Chandra dalam hal ini aman dong. Karena ini kan kaitannya dengan aset pribadi atau aset dari korporasi kan. Kalau yang perdata. Nah, yang masalah kan yang satu pidana nih kan yang dimasalahkan, bukan aset nih masalahnya. Tapi memang subjeknya adalah uang negara atau bukan. Nah, itu yang masalah kan. Sekarang itu harus diperdebatkan. Nah, masalahnya kan permasalahan terjadi itu masalahnya adalah bisakah jaksa mengajukan PK atau tidak. Kan itu yang menjadi masalah utamanya. Walaupun sekarang putusannya adalah memang itu uang negara kata si hakim Mahkamah Agung yang memutus di perkara itu.
Pertanyaan berikutnya Ibu sebagai ahli hukum. Kalau misalnya si A dituduh mencuri ayam dan divonis kasasi 2 bulan penjara, misalnya tahun 2001, ya. Habis itu dia tenang, sudah nikah, dia sudah berkeluarga, sudah hidup bebas, merasa putusannya sudah final, putusan kasasi. Tahu-tahu 8 tahun kemudian, ya, jaksa mengajukan PK. Sehingga tahun 2008, tiba-tiba putusan PK mengatakan pencuri ayam tersebut masuk penjara lagi 2 bulan. Iya. Itu sesuai hukum acara atau tidak? Ya, kalau saya melihatnya gini Bang, kalau dari syarat PK kita lihat dulu Ya. apa syarat PK itu terpenuhi atau tidak gitu ya. Dalam hal pertama siapa yang mengajukan PK, Ya. kan? Yang mengajukan PK itu kan dalam aturan di KUHP sudah jelas. Yang Ya, bisa itu siapa? mengajukan itu adalah terpidana atau keluarganya. Jadi atau ahli jaksa tidak warisnya. boleh mengajukan PK? Nah, jadi jaksa tidak bisa mengajukan PK kalau di KUHP diaturnya seperti Kalau itu. begitu menurut Anda, putusan PK pidana ini yang menghukum Joko Chandra harusnya jaksa tidak berwenang mengajukan itu? Ya, jaksa tidak berwenang mengajukan itu. Karena apa Bang? Karena gini, di dalam KUHP juga diatur. Ya. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan dari si pengaju PK, maka keputusan itu cuma ada 3. Yang pertama adalah bebas, yang kedua lepas, yang ketiga mengurangi hukuman. Ya. Nah, kalau jaksa mengajukan nggak mungkin kan dia minta bebas, ya mungkin aja sih karena dia pengendali perkara ya di sini kan. Apakah di dalam PK ini jaksa menuntut bebas? Apakah dalam PK ini jaksa menuntut lepas? Apakah dia meringankan hukuman? Kan itu yang jadi masalah Bang. Itu makanya kenapa PK nggak boleh karena di dalam KUHP sendiri diatur itu. Bagaimana tanggapan Anda sekarang hiruk pikuk untuk mendatangkan Joko Chandra? Tapi Anda mengatakan tadi harusnya tidak boleh, putusan itu harusnya, PK itu harusnya tidak ada gitu. Ya, kalau saya melihat tadi bahwa untuk membuat masyarakat percaya dengan penegak hukum, ya laksanakanlah sesuai dengan apa yang diatur di dalam undang-undang itu. Dan tujuannya dia kan pertama adalah membuat masyarakat percaya, kedua adalah untuk keadilan. Nah, PK itu kan diciptakan untuk hak dari si terpidana atau ahli warisnya. Jaksa kan punya dengan cara kasasi demi kepentingan hukum untuk Jadi upaya. Anda mengatakan putusan PK pidana itu adalah suatu putusan yang salah? Kalau salah saya enggak, tapi tidak bisa mengajukannya itu yang saya akan katakan gitu. Kalau Tidak bisa mengajukan intinya tapi tidak tidak bisa, jaksa tidak berhak tapi Ya. tapi dikabulkan, itu salah atau tidak? ya kalau dari segi teorinya ya harusnya salah ya Pak. Oke. Kalau Anda mengatakan bahwa putusan PK pidana itu salah, apa upaya hukum berikutnya dari Nah. pengacara Joko Chandra Ya. untuk mempertahankan haknya? Salah satu-satunya cara memang mengajukan PK. Cuma kan ada ketentuan PK tidak bisa 2 kali. Tapi kan ini siapa yang mengajukan? Yang mengajukan yang pertama jaksa. Kalau menurut saya PK terhadap ini bisa dibuka karena yang mengajukan sekarang adalah orang yang tepat. Kalau yang kemarin kan bukan orang yang tepat mengajukan gitu loh menurut saya. Kenapa bisa dibuka 2 kali? Karena memang dia yang berhak. Kalau kemarin kan bukan orang yang berhak gitu. Kalau Joko Chandra yang mengajukan PK itu belum dianggap 2 kali karena memang dia belum pernah mengajukan. Belum pernah mengajukan Dan memang kebetulan di terpidana. pasal itu disebutkan yang berhak mengajukan PK itu adalah terpidana atau keluarganya. Iya. Jadi Anda mengatakan upaya hukum sambil Joko Chandra di penjara adalah mengajukan upaya PK kedua gitu Iya, loh. betul. Dan tidak perlu lagi ngurus KTP lagi ke kelurahan gitu. Iya, kalau kelurahan tuh urusannya. Kalau saya nggak tahu kalau soal kelurahan, Pak. Boleh saya tambah nggak? Ya silakan. Menanggapi Dia tadi. bilang upaya hukum PK kedua bagaimana? Bukan, itu tidak. Jadi sudah diatur. PK itu dapat dilakukan lebih dari 1 kali. Iya, Ya. Pak Joko Chandra sudah pernah mengajukan PK tahun 2009 juga, nomor 100 ya, ditolak. Oke, ditolak kenapa? Itu dissenting, ada dissenting opinion antara hakim karena dianggap itu syarat formilnya tidak terpenuhi. Oh, karena tidak ada. Tapi ada dissenting lah katakanlah. Ya. Kita nggak usah bahas itu Bang. Tapi saya mau meluruskan bahwa PK itu dapat dilakukan lebih dari 1 kali, di mana SEMA Mahkamah Agung nomor tahun 2009 dan 2014 menegaskan bahwa jika ada 2 putusan yang saling bertentangan. Jika ada 2 putusan yang Ini bertentangan malah boleh 4 PK. Bang. Jika PK Ini kedua 4 Bang. kalinya. Hah? 4. Oh, ini 4 putusan bertentangan ya. Betul. Bukan 2 Ya. lagi, 4 Iya, ini. Iya. Bang, tapi ini berarti kan kita juga tahu ya Bang Hotman, ada hak imunitas advokat Bang Hotman dan juga ada kode etik advokat yang juga mengharuskan advokat itu menjaga rahasia klien. Gimana itu? Nah, Apa, gimana batasannya seperti imunitas apa nih, Bang? gimana? Masih ada nggak kekebalan advokat? Undang-undangnya kan ada, Yaitu ketentuannya kan ada. Ya, Pasal 16. ya tapi kalau misalnya ini kasuistis ya, kita nggak Ya. boleh menggeneralisir. Buktinya saya, gitu loh, dipanggil, diperiksa, naik kelas, tahan. artinya imunitas itu tidak ada kalau memang terbukti melakukan tindak pidana begitu. Betul. Oke. Ya.
Ibu Anita, Anda menghadapi persiapan diproses sebagai tersangka dan ada kemungkinan malah bahkan ditahan. Anda apa persiapan Anita? Oh pastinya saya punya persiapan. Yaitu apa? Apa sudah bentuk tim pengacara? Sudah ada. Mungkin Haposan salah satu ikut di dalam? Kami udah punya tim sendiri kok Pak. Sudah apa? Sudah punya tim sendiri. Oh sudah punya tim sendiri. Oke. Ini Kapan akan rahasia dipanggil dulu. belum tahu? Hah? Udah tahu kapan akan dipanggil? Belum. Belum tahu Belum ya? Oke. Saya kira itulah keluhan-keluhan pil pahit dari para pengacara yang menurut Ibu Anita itu belum pil pahit tapi masih Bagian dari ujian. bagian dari ujian. Tadi juga Ibu Pebi mengatakan bahwa sampai hari ini beliau sebagai dosen mengatakan bahwa jaksa tidak berhak mengajukan PK sehingga putusan PK terhadap Joko Chandra itu diajukan oleh jaksa yang sebenarnya secara undang-undang tidak berwenang. Wah Bang, ini kayaknya diskusi di Hot Room ini semakin hot ya Bang ya. Makanya pemirsa jangan kemana-mana karena nanti kita akan kembali tetap di Hot Room only on Metro TV.